Memasuki acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan prosesi pelantikan pengurus Persatuan Guru Dewan Dakwah periode 2025-2028 dipimpin oleh Ketua Bidang Pendidikan Bapak Dr. Ujang Habibi MPDI. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Dan kepada nama-nama yang kami sebutkan dimohon untuk maju ke depan. Ketua Bapak Reli Chandra Minanto MM, Sekretaris Bapak Heru Esos, Bendahara Bapak Muhammad Rian Esos, Bidang Pengembangan Kurikulum Bapak Miftahul Ilmi Eskom-I, Bapak Fakhrozi Naim MPDI, Bidang Pelatihan Bapak Fadli Maulana Esos, Bapak Zahroni Esos, Bidang Olahraga dan Keanggotaan Bapak Riyad Fatur Rahman Esos, Bidang Kerjasama Antar Lembaga Bapak Supriyadi Esos, Aidil Afrian Esos, Bidang Humas dan Publikasi Bapak Randy Cahaya Eskom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melantik para pengurus baru Persatuan Guru Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang kami hormati Bapak Profesor Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Ketua Umum Dewan Dakwah Ustaz Dr. Adian Husaini, para tamu undangan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan baik dari KCD Provinsi maupun Kabupaten, Ibu Kapolsek, Pak Camat, Bapak Lurah, dan Pak Dan Ramil semuanya, serta yang kami hormati para guru Dewan Dakwah di seluruh Indonesia, baik yang mengikuti langsung di ruangan ini maupun melalui Zoom meeting. Perlu saya sampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa Dewan Dakwah lembaga pendidikan ada dari sejak paling barat di Aceh sampai yang paling timur ada di Papua Selatan, Merauke, Pak Profesor. Jadi bulan lalu ya kami sowan datang ke Pak Wamen di Jakarta mendapatkan arahan agar segera dibikin persatuan guru, dan alhamdulillah kami dapat melaksanakan arahan itu, dan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak berkenan untuk langsung mengukuhkan di hari ini insyaallah. Yang kedua, kami rangkai sekaligus dengan peresmian gedung SMA, tapi sebenarnya bukan peresmian sempurna ini Pak Prof, sepertika peresmian atau bagaimana, karena kami juga sedang mengajukan ya pembangunan USB unit sekolah baru SMA Dewan Dakwah, dan insya Allah juga dari beberapa daerah di Dewan Dakwah kemarin sudah menelpon ke kami, ada dari Bengkulu, Kuburaya, Kalimantan Barat, Aceh, kemudian Lampung, Jawa Barat, ada beberapa lokasi juga. Insya Allah nanti kami ajukan, mohon berkenan untuk pembangunan SMA maupun PAUD yang ada peluang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan mohon juga berkenan nanti melalui Bapak Dinas Kabupaten berkenan untuk membantu untuk segera terbitnya izin operasional SMA kami, insya Allah mudah-mudahan segera untuk menjadi percontohan juga di berbagai daerah lainnya. Terima kasih. Berikutnya kami mohon kepada para pengurus sebagai pengurus pertama setelah dibentuknya Persatuan Guru Dewan Dakwah, yakni periode 2025-2028, mohon berkenan mengikuti apa yang ingin kita bacakan. Dipersilakan. Ikrar pengurus Persatuan Guru Dewan Dakwah. Ikrar pengurus Persatuan Guru Dewan Dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki Inna salati wa
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Fi sabiliha nujahid wa alaiha nalqallah. Kami pengurus Persatuan Guru Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia periode 2025-2028 dengan ini berikrar senantiasa taat dan istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta bersikap dan bertindak berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju mardhatillah, siap menjalankan serta memperjuangkan nilai-nilai perjuangan Dewan Dakwah, turut berperan aktif dan berjiwa mujahadah dalam menjaga, mengembangkan serta memajukan setiap program-program organisasi, berkomitmen untuk memajukan pendidikan dan memperjuangkan guru Dewan Dakwah ke arah yang lebih baik, senantiasa mendukung dan memajukan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan dan ridhonya agar setiap gerak langkah kami menjadi saksi sebagai amal ibadah dan dimudahkan jalannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara berikutnya, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan Ketua Umum Dewan Dakwah Pusat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adian Husaini MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Profesor Latif yang saya hormati, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan maaf mungkin saya tidak sebut satu persatu ya, pada Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak dan Ibu Kapolsek, ya, Pak Lurah, dan semuanya kepala dinas yang dari Jawa Barat, ada yang Ibu siapa yang hadir ya? Yang dari Bekasi, dan Bapak Ibu sekalian, juga para pengurus Persatuan Guru Dewan Dakwah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Prof. Atip ya, karena sasaran beliau ini waktu kami menghadap beliau di kementerian ya, kami disarankan membentuk persatuan ya, karena Dewan Dakwah ini gurunya sudah 1000 lebih ya,
muridnya totalnya sudah 10.000 lebih. Ya, kita ada sekolah-sekolah. Memang begini Prof. Atib, Dewan Dakwah ini kan dulunya lembaga dakwah, gerakan dakwah yang dulu lembaga pendidikan itu belum disistematisasi. Nah, baru beberapa tahun belakangan ini mulailah kami membuat kebijakan-kebijakan yang menekankan, sehingga moto kami waktu itu adalah meneguhkan ya jati diri Dewan Dakwah sebagai lembaga dakwah dan pendidikan. Jadi dulu Bapak Muhammad Natsir, Prof. Atib ini Masya Allah beliau senior kita karena beliau sangat akrab sih dengan Bapak Muhammad Natsir ya. Beberapa kali berjumpa dengan Bapak Natsir di kantor pusat Dewan Dakwah di Keramat Raya 45 ya. Jadi dulu memang tidak menekankan pada lembaga, bahkan kata senior kami Prof. Atib dulu sempat terjadi perbedaan pendapat apakah Dewan Dakwah ini perlu ya mengurusi ya lembaga-lembaga pendidikan formal. Ya, ada sebagian yang memahami kata-kata Pak Natsir, Dewan Dakwah jangan melakukan apa yang sudah dikerjakan oleh ormas, sehingga namanya juga Majlisul A'la ya. Jadi Dewan Dakwah itu seperti mengkoordinir saja. Maka sampai sekarang misalnya perkantoran Dewan Dakwah itu juga nggak ada pelang namanya. Jadi filosofinya Dewan Dakwah itu seperti generator, Pak. Jadi misalnya ada kader-kader Dewan Dakwah, kita kaderisasi 1.000 ulama, yang dikader ya berbagai ormas. Seperti kalau di Persis ya, Dr. JJ, Dr. Tiar, itu juga S2, S3-nya ya dari Dewan Dakwah. Kita biayai ya. Kita ada ratusan S2, banyak teman-teman dari Muhammadiyah, Persis. Dan setelah lulus pun nggak harus kembali ke Dewan Dakwah gitu ya. Jadi Pak Nasir dulu cara berpikirnya Masya Allah ya, semuanya, bahkan kata Pak Wahid Alwi kalau terima dana dari Timur Tengah itu ceknya langsung dibagi. Ini cek untuk Persis, cek untuk Muhammadiyah, cek untuk Al Irsyad gitu ya. Nah itulah Dewan Dakwah. Sehingga dulu namanya generator Dewan Dakwah. Di sini pun mungkin orang juga tidak tahu kalau ini sebetulnya komplek Dewan Dakwah ya, karena pelang namanya sudah dari zaman Mojopahit belum diganti ini. Ini baru kemarin saya bilang bidang pendidikan ya gantilah Pak Prof. Atib mau datang masa pelang namanya yang lama ya, baru ada pelang nama. Jadi di kantor pusat pun Prof. Atib belum ada pelang nama Dewan Dakwah, itu belum ada. Kita tawaduk betul. Sehingga ada yang menyangka Dewan Dakwah itu DDII sama dengan LDII. Ya, itu ada yang menyangka begitu. Nah sekarang mulai zaman baru ini kita membuat kebijakan. Ketua bidang pendidikan ini paling sibuk di Dewan Dakwah karena ada ratusan, kalau nggak salah berapa Pak, 107 ya. Kita ada 107 lembaga pendidikan, ada satu kampus STID Muhammad Natsir ini dulu diresmikan oleh Pak Presiden SBY di sini ya, dengan kampus putrinya di Cipayung ya, kampus utama atau kampus di Keramat 45 dan lain. Dan kita ada 30 lembaga akademi dakwah Indonesia ya. Jadi ada ratusan dai yang dididik selama setahun untuk siap-siap menjadi dai. Nah, konsentrasi Dewan Dakwah di situ. Nah, sekarang alhamdulillah dengan kita bersemangat mengembangkan lembaga pendidikan termasuk SMA kita berjuang ya di berbagai tempat. SD, SMP, mungkin orang tidak tahu kalau di sini SD-nya namanya masih SD Menara Kuwait. Ya, saya nggak ngerti juga dulu filosofinya kenapa kok pakai di Kuwait ada menara, nggak tahu juga ya. Tapi namanya SD Menara Kuwait gitu ya. Jadi tawaduk Dewan Dakwah ini di Semarang itu ada Pak Rendi dari sini ya. Pak Rendi dari Semarang ini Prof, ini kita ada sekolah yang sangat bagus, SD, SMP di sana. Di depan Undip itu ya, strategis sekali, itu namanya TK SD SMP di Ponorogo. Jadi hanya logonya aja Dewan Dakwah, tapi namanya bukan sekolah Dewan, tapi sebetulnya itu tanah wakafnya Dewan Dakwah. Nah sekarang alhamdulillah kita konsolidasikan di Magelang, persis depan Akmil itu ada Yayasan Ruhul Islam, ada TK SD SMP Al Firdaus. Itu di Tembalang di Semarang, saya juga sekarang ketua pembina di depan Akmil itu Taruna itu juga Dewan Dakwah itu. Jadi orang nggak tahu kalau itu sebenarnya Dewan Dakwah. Nah, sekarang kita mulai semuanya
dikasih waktu nanti semuanya insya Allah namanya Dewan Dakwah. Sekarang di Lampung ada beberapa sekolah pesantren namanya sudah nama Dewan Dakwah, di Morowali, di Kalimantan Selatan sampai Papua itu sekarang sudah pakai nama. Jadi nanti mirip seperti kita ngikutin Persis ya, Muhammadiyah Persis, pokoknya nanti Muhammadiyah apa kan ada gitu ya di ini. Bahkan sekarang yayasan-yayasan itu kita tertibkan, Prof. Atif. Tertibkan, nggak boleh lagi buat yayasan baru. Karena dulu seneng banget orang bikin yayasan. Ya, di tanah wakaf Dewan Dakwah di mana kita aset wakaf Dewan Dakwah seluruh Indonesia yang terdata sekarang ini ada 130-an ya, 130 ini salah satu titik yang diwakafkan, yang wakif itu seorang ibu ya tahun 1967. Masya Allah Pak Natsir itu visioner sekali menerima wakaf ini tahun 1967. Itu Pak Gibran belum lahir ya. 67, saya baru umur 2 tahun. Jadi Allah kita alhamdulillah pas kita sedang bersemangat ini menertibkan, merapikan, meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan Dewan Dakwah. Alhamdulillah Allah menakdirkan nih Prof. Atib jadi wamen, Pak Abdul Mukti jadi Menteri Pendidikan ya. Jadi mudah-mudahan ini peluang atau harapan yang ya keberkahan dari Allah lah. Kita di negeri kita diberikan karunia pejabat-pejabat di bidang pendidikan, orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang punya idealisme ya untuk memperbaiki pendidikan kita ya. Karena saya tahu Pak Wamendikti juga seorang aktivis, seorang ilmuwan yang baik ya. Prof. Mukti juga seorang tokoh ya, pakar pendidikan juga, dan Prof. Atib. Jadi ini mudah-mudahan ya kita semua, mungkin bukan hanya Dewan Dakwah, saya kira semuanya untuk bangsa kita ya, apalagi juga kita punya presiden yang Masya Allah semangatnya luar biasa ya. Kalau ngomong pendidikan beliau nggak bisa nggak bisa nahan emosinya ya. Waktu kami jumpa di Hambalang waktu itu, beliau menegaskan betul komitmennya bahwa bangsa Indonesia ini harus menjadi bangsa yang kuat ya. Kan di PBB kemarin beliau kutip lagi tuh kata-kata Thucydides tuh ya, the strong do what they can, the weak suffer what they must. Nah, itu kata-kata Pak Presiden Prabowo yang ada di buku Paradoks Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih pada Prof. Atib ya, dan teman-teman Dewan Dakwah. Ini peluang yang sangat baik kita semua untuk betul-betul memberikan manfaat ya, karena Prof. Atib memang Dewan Dakwah ini sama ya. Jadi kami begini Pak, kata senior kami Pak Wahid Alwi, beliau memahami kata-kata Pak Natsir, jangan melakukan sesuatu yang sudah dikerjakan ormas lain. Itu maknanya kata Pak Abdul Wahid Alwi, kita Dewan Dakwah harus punya ciri khas lembaga pendidikannya. Bahwa lembaga pendidikan kita melahirkan kader-kader pejuang, kader-kader dai ya, yang bahkan ini sudah terbukti ya. Pak Lurah tadi terima kasih dapat laporan beliau, Masya Allah beliau sangat banyak sekali memberikan dukungan ya, memberikan support dari kita, karena tidak mudah Pak. Seluruh Indonesia ini tahun ini kita mengirim Pak, ini ada Pak Rektor STID Muhammad Nasir, Pak Dr. Dwi Budiman. Tahun ini kita mengirim dai kita terbanyak 225 orang di 175 titik di seluruh pelosok Indonesia. Ya, kemarin pelepasannya pun di gedung MPR, dihadiri oleh 4 kementerian. Jadi ini luar biasa, kita merasakan ya kebersamaan, dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga sekitar ini yang sangat mendukung. Sehingga mohon Pak Lurah ini doanya, Ibu Kapolsek juga tadi saya sempat bincang dengan beliau, Masya Allah ternyata beliau ini juga pejuang betul ya. Bu Kapolsek ini tadi banyak cerita tentang kondisi kita. Jadi Bu bisa dimanfaatkan Bu mahasiswa sini Bu. Insya Allah untuk Pak Rektor ya, ini untuk masalah membantu ketertiban keamanan masyarakat, mahasiswa kita sangat siap Bu ya. Ini tinggal dilatih untuk ya, kan dakwahnya jangan dakwahnya jauh-jauh tapi ternyata lingkungan sendiri malah kurang ya. Ini mumpung Ibu Kapolsek ini Masya Allah tadi beliau baru 8 bulan nih Pak Dwi ya, di sini sinerginya nanti lebih memberikan manfaat lagi, karena memang kampus kita ini luar biasa ya, dan sudah teruji Bu di sini Pak Lurah ya,
mahasiswa kita ini uang makannya masih 10.000, makan 3 kali. Ya, jadi ini kita tingkatkan insya Allah 11.000 lah ya tahun depan ini. Tapi ternyata nanti takut tuh Pak Wamen kalau ini kita tingkatkan misalnya jadi 50.000 ya, malah kaget nanti ya, malah nggak mau terjun ke mana, ke pelosok ya, karena lulusan State M Nasir ini udah dikenal ya, dikenal. Saya baru ketemu kemarin dari Pekanbaru, saya baru pulang 2 hari yang lalu, ada dosen di sana yang suka ke pelosok-pelosok. Dia salut betul Pak Dwi ini. Dia bilang, saya ke pelosok di suku Talang Mama itu masih ada yang di dalam lagi, itu ada dai Dewan Dakwah katanya. Jadi udah terkenal di orang-orang Dewan Dakwah ini alumni kita ini berani ya terjun ke daerah pelosok, dan itu nggak mudah di sana ya. Tapi ini kemampuan. Nah, apalagi kalau ditingkatkan juga bisa membantu membantu ketertiban, peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat, sangat bagus sekali. Sekali lagi terima kasih pada semuanya Bapak Ibu sekalian dan Prof. Atib, mohon tausiahnya pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Radian Husaini dimohon untuk tetap di tempat, Ustaz. Kepada tamu undangan yang kami sebutkan dimohon berkenan untuk maju ke depan. Kepala Cabang Dinas Sulh 3 Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Rina Parlina SIP MM. Silakan Ibu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Imam Fatur Rahman ST MSI. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bekasi, Bapak Ahmad Syauki MPDI. Camat Tambun Selatan, Bapak Dr. Randus Sofian Hadi MM. Kapolsek Tambun, Ibu Uryanti SHMH. Kepala Dan Ramil 01 Tambun, Bapak Mayor Sali. Kepala Desa Setia Mekar, Bapak Haji Suryadi SH. Mohon untuk di depan. Untuk Pak Radian Husaini mohon untuk bisa memberikan kenang-kenangan kepada para tamu kita. Beruan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk bisa duduk kembali ke tempatnya. Oh, silakan. Foto dulu bersama Pak Wakil Menteri. Silakan. Pak Muhammad Nur, monggo Pak. Ya, ini harus langsung. Oke, baik, terima kasih. Karena waktunya sangat singkat. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Dengan penuh rasa syukur, tibalah kita pada acara yang dinanti-nantikan, yaitu orasi dan pengarahan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia oleh Bapak Profesor Dr. Atib Latiful Hayat SHLL MPHD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qaulan sadida. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Ustadz Dr. Adian Husaini, Ketua Pengawas Dewan Dakwah Pusat Pak Ustadz Yusuf Jamal, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ibu Rina ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Bapak Firman, Pak Imam, oh beda dikit. Bapak Camat Kecamatan Tambun Selatan, Ibu Kapolsek Kecamatan Tambun Selatan, Ibu Wuryanti, Bapak Dan Ramil Kecamatan Tambun Selatan, Pak Dan Ramil terima kasih, Bapak Kepala Desa Setia Mekar, terima kasih Bapak, dan hadirin undangan yang berbahagia dan para tamu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini saya mendapat anugerah yang luar biasa dapat hadir bersilaturahim di kampus Dewan Dakwah Islamiyah ini untuk pertama kalinya seumur hidup. Ustadz Adian, terima kasih atas undangannya dan luar biasa, ternyata kampusnya sangat luas sekali. Tadi katanya 4 hektar. Kalau membelinya sekarang tampaknya agak susah ya. Harganya sudah sangat mahal, ini tahun 67 gitu. Dan saya juga tentunya sangat berbahagia karena hadir di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang lekat dengan sosok ya pahlawan, pejuang dan juga salah satu dari founding fathers Republik Indonesia. Bahkan beliau dikenal ya sebagai, kalau saya menyebutnya dalam tulisan saya itu sebagai proklamator ketiga kali ya beliau itu. Karena setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu hanya kurang dari 1 tahun sebetulnya Indonesia itu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Setelahnya kan jadi negara Republik Indonesia Serikat. Nah berkat Pak Natsirlah lewat mosi integralnya maka kita kembali ke dalam pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya saya sebagai sama seperti Ustadz Adian mubalig ya. Kalau sekarang juga masih mubalig tapi pensiun cuti sementara ya, dari jadwal pengajian gitu Ustadz Adian ya. Takut pengajian saya nanti dikutip sebagai kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar ya. Saya sangat lekat juga dengan tokoh ini Pak Muhammad Natsir ini karena beliau adalah ketua umum ya pimpinan Pusat Persatuan Islam yang kedua Pak Natsir itu, dan beliau juga setelah sempat juga ketua 1 kalau dulu ya. Ketua 1, kalau sekarang namanya Ketua Bidang Jamiah, dan saya adalah mantan Ketua Bidang Jamiah di PP Persis gitu ya. Jadi agak jabatannya deket-deket gitu. Saya pertama kali bertemu dengan beliau pada tahun 89 ketika itu di Keramat Ustadz Adian. Sekretaris Dewan Dakwah kalau tidak salah Pak Yunan Nasution ya ketika itu. Dan saya minta izin untuk bertemu dengan beliau, meminta nasihat dan juga bahan-bahan karena saya ingin melaksanakan pekan dakwah, saya beri nama di Tasik Selatan untuk menghadapi
istilahnya di Persis itu harokatul irtidad, gerakan pemurtadan dulu tuh, di kawasan Cipatujah sana ya, sebelum ada jalan yang bagus seperti sekarang. Waktu itu Pak Nasir tampaknya kesehatannya kurang fit dan itu jadi saya tidak diizinkan sama Pak Yunan. Tapi karena sudah datang dari Bandung, saya duduk aja menunggu ini sambil ngintip-ngintip gitu. Ternyata beliau ada di dalam, jadi saya tanpa pengetahuan Pak Yunan masuk ke jendela. Akhirnya bertemulah dengan Pak Nasir dan dipanggil Pak Yunan. Jadi mohon bantu, kemudian diberi buku banyak sekali dan saya mengangkutnya ke terminal Cililitan pada waktu itu. Dan dipalak sama preman Ustaz Dadian di situ. Iya, saya menurun dari taksi, kata preman biar kami gitu. Ternyata minta duit. Waduh ini. Dan diberi memo ke Ustadz Kiai Rusyad Nurdin, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Jawa Barat ketika itu. Dan oleh beliau ditunjuki ke beberapa agnia ya, untuk membantu kami akomodasi selama kurang lebih mungkin 3 minggu sampai 1 bulan di Tasik Selatan pada tahun 89 ketika itu. Dan setelah itu juga bertemu kembali saya sebagai utusan dari pimpinan pemuda Persis ketika itu masih di Keramat, dan terakhir ketika beliau wafat bulan Oktober kalau tidak salah tahun 93 ya. Saya datang ke Keramat tapi jenazahnya sudah dibawa ke pemakaman dan saya sholat jenazah terlambat bareng dengan Gus Dur. Akhirnya saya makmum ke Gus Dur. Jadi itulah berkah saya makmum ke Gus Dur jadi wamen juga gitu. Jadi saya itu makanya diimami oleh Gus Dur dan waktu itu beliau masih sehat Ustaz Dadian ya. Dan pertemuan pertama dengan Ustaz Dadian, mungkin beliau lupa, ketika itu Ketua Umum PP Persis adalah Ustaz Latif Mukhtar, Ketua Dewan Dakwah Pak Dr. Anwar Haryono ya. Ketika itu sekretarisnya kalau tidak salah Pak Husein Umar. Kita membicarakan situasi politik dan Pak Adian waktu itu hadir sebagai wartawan Republika ya. Betul nggak Ustaz? Wartawan Republika di istana. Ah itu dan waktu itu beliau masih sangat langsing sekali. Jadi belum mendapat keberkahan apa-apa kayaknya gitu ya. Iya. Masih 1 ya. Oh, nah itu baru akhirnya kepancing juga tuh. Jadi masih sangat langsing, rambutnya cukup panjang, eksentrik lah gitu ya. Kita di lantai berapa ketika itu berapat dan Pak Ustadz Adian memperkenalkan dengan saya wartawan Republika di wartawan Istana. Makanya kemarin beliau reuni juga ya, kita bertemu di Istana gitu ya dengan Ustadz Adian. Nah itulah sekelumit ya nostalgia saya dengan Dewan Dakwah, karena memang aktivis-aktivis Persis itu pada umumnya juga aktif membantu di Dewan Dakwah Islamiyah karena Pak Natsir itu ya. Dan ingin saya sampaikan juga untuk ya semacam tahniah lah ya atas terbentuknya pengurus Persatuan Guru Dewan Dakwah. Ini sangat penting sekali, nanti akan saya sampaikan kepada bapak-bapak ya, dan saya juga sangat gembira mendapat informasi ternyata sudah 1.000 lebih gitu guru dan juga sekolah-sekolah di bawah binaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi Pak Natsir ini sebetulnya dia tokoh ya. Dan kalau tidak salah Pak Adian juga sudah mengulas pemikiran-pemikiran beliau di bidang pendidikan. Itu kehadirannya di Bandung ya, di lingkungan Persatuan Islam, dia mendirikan ketika itu ya sebelum ada pesantren besar ya di Persis, itu mendirikan Pendis tahun sampai 32 tahun 32 beliau itu. Kayaknya usianya juga belum 30-an ya. Baru 27 tahun. Berapa?
24 malah. Ya. Mendirikan Pendis. Jadi setelah saya baca tulisan itu, kenapa beliau mendirikan Pendis? Kalau sekarang seperti biasa. Dulu itu adalah sebuah bukan saja terobosan, tapi revolusi ya, pendidikan sekaligus juga revolusi dalam pendekatan dakwah. Karena memasukkan ya pelajaran agama di pendidikan umum. Dan itu pendidikan Islam. Kemudian 4 tahun setelah itu didirikanlah pesantren besar ya, pesantren Islam yang ada di Jalan Pajagalan sekarang. Dulu kalau tidak salah namanya Pangeran Sumedang Weh apa gitu ya. Itu 36 di situ. Dan pesantren modern. Kemodernannya itu berbeda dengan pesantren Salafiyah, di mana di pesantren Persis ketika itu dimasukkan pelajaran umum. Masukkan pelajaran umum, ada matematika, ya IPA, ya ilmu hayat kan begitu. Bahkan seni musik Ustaz Adian. Dan Pak Nasir itu kan dia seorang pemain biola ya. Biola. Dengar-dengar Ustaz Adian juga seorang gitaris yang baik, tapi saya belum tahu apa, harus dibuktikan dulu gitu kan. Oh nah itu ya. Betul. Ya, jadi baru nanti seeing is believing, the hearing is believing. Ya. Jadi saya belum hearing, jadi saya belum percaya. Kalau hearing is believing gitu. Itu Pak Nasir itu biola, saya pemain biola beliau. Ya. Didikan apa saya modern di situ. Jadi kalau lihat genealogisnya ini, ya, beliau itu adalah bergerak dengan pendidikan, Pak Nasir itu. Nah makanya kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Adian itu sangat tepat sekali. Jadi boleh dikatakan apa yang dilakukan sekarang itu semacam reinventing. Reinventing dari Pak Nasir. Bahwa untuk membangun bangsa ini, negeri ini adalah lewat pendidikan. Saya teringat dan saya ingin sudah sering disampaikan berulang-ulang, konon katanya, mudah-mudahan benar, ketika Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak dan Kaisar Hirohito kemudian menyerah demi kelanjutan Jepang. Konon katanya satu hal yang beliau tanyakan sebagai modal awal untuk membangun kembali Jepang. Berapa guru yang masih hidup? Jadi seakan-akan ketika Ustadz Adian bersilaturahmi ke kantor saya katakan berapa guru yang dimiliki oleh Dewan Dakwah sebenarnya itu. Karena Jepang itu kemudian dia hidup bangun kembali karena guru. Dan saya guru sampai sekarang. Saya dulu guru di madrasah pesantren Persis selama kurang lebih 8 tahun. Belajar sambil mengajar tanpa rotibah Ustaz Adian. Tanpa rotibah. Jadi rotibahnya itu dipending oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian saya jadi wamen itu rotibahnya. Nah, madrasah tempat saya mengajar itu sekarang sudah ada ya, pesantrennya tetap ada, tapi kemudian juga jadi SMP SMA yang besok saya mau cek dapat bantuan gitu ya. Dulu saya setelah kuliah pun sama ustadz saya, pokoknya harus ngajar seminggu sekali dan tidak mau tahu ongkosnya dari mana, yang penting saya sampai di Tasik. Kalau Sabtu Minggu itu, jadi saya mengajar ya. Jadi saya pikir-pikir, oh rotibahnya itu diberikan dalam bentuk yang lain. Ini para ustadz ya, yang gitu dari bentuk yang lain, nah gitu. Jadi saya kan dulu mau jadi hakim konstitusi, tidak jadi. Mungkin kalau saya jadi sekarang masih hakim konstitusi. Tapi kalau saya jadi hakim konstitusi, mungkin sejarah akan berkata lain, gitu ya. Nah, jadi saya terima saja meskipun udah kesel gitu. Mau jadi rektor Unpad, tidak jadi juga. Ya, dijadikan tidak jadi gitu ya.
Aduh, ini nih. Iya. Akhirnya, oh memang gak level saya jadi rektor itu gitu. Jadi minimalnya jadi wamen gitu, minimalnya itu dia, minimalnya gitu. Jadi kalau saya jadi rektor Unpad, tahun ini sudah selesai Ustaz Dadian. Dan mungkin saya tidak bisa hadir di sini. Makanya saya ikuti skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bekerja kan ada semacam kearifan ya di masyarakat Sunda itu, nanti saya terjemahkan mudah-mudahan ke bahasa Indonesia. Ya. Sok gawe sing hade ulah yang kepake. Jadi bekerjalah dengan sebaik-baiknya, jangan mau dinilai oleh orang. Do your best, bekerjalah sebaik-baiknya, jangan mau dinilai oleh orang. Saya gunakan itu senang sekali, jadi menikmati saya sebagai guru madrasah ketika itu, dan hampir tidak ada waktu untuk bermain Ustadz Adian. Jadi saya kehilangan masa bermain seperti itu. Makanya sekarang ya selalu ingin humor-humor gitulah gitu ya. Begitu. Jadi ibu saya juga suka mengeluh. Konon kata ibu saya, bukan kata saya. Ingin sekali-kali saya itu nakal gitu. Jadi ibu saya itu merindukan, cobalah sekali-kali bikin ibu saya itu pusing gitu. Itu sampai kan gitu. Ditanya sama ibu saya sama adik-adik saya. Jadi ingin sekali-kali saya itu memusingkan. Ternyata enggak. Ini bukan kata saya nih, kata ibu saya. Oh mudah-mudahan ya saya bisa masuk surga nih. Enggak menjadikan ibu saya pusing gitu dia. Karena ibu saya itu ingin sekali-kali saya itu nakal. Enggak katanya di situ. Ya alhamdulillah saya menghilangkan mak gitu ya. Kalau itu mak. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup beliau, usianya 85 tahun. 85 tahun. Jadi saya ini guru dan saya dulu mengambil profesi guru meskipun saya ini adalah aktivis, tukang demo, demonstran, tapi cita-cita saya mau jadi guru, jadi dosen supaya saya bisa berkhidmat kan, termasuk di Persatuan Islam sampai sekarang, dan tidak pernah saya meninggalkan tugas saya sebagai pimpinan, begitu juga tidak pernah meninggalkan tugas sebagai dosen. Itu enaknya dosen itu ya. Nah ini Dewan Dakwah ini guru ini kenapa saya sarankan ya, karena sangat strategis sekali dan terutama untuk organisasi Islam, yayasan atau badan penyelenggara lainnya. Karena dalam data yang kami kumpulkan, ini ada tantangannya. Sampai sekarang mutu ya pendidikan yang dikelola oleh kita umat Islam itu belum menggembirakan. Nah ini seiring dengan visi dari kementerian sekarang itu adalah menghadirkan, mewujudkan pendidikan yang bermutu. Jadi saya berharap dengan hadirnya Persatuan Guru ini orientasi dalam mutu. Dan mutu ini adalah nafas, ruh, paradigma Qur'ani itu. Semuanya bermutu. Dalam Islam itu. Dan kalau Dewan Dakwah kan ngambil fikihnya dari Persis kebanyakan. Begitu Ustaz Dadian ya. Dan ada Pak Natsir. Fikih Persis itu selalu mencari kaulnya itu yang arjah, bukan saja rojih. Jadi kalau masih ada yang terbaik itu yang dikejar. Tapi saya kritik juga ke Persis ini bukan hanya dalam hal ibadah, tapi untuk bangunan Islam secara keseluruhan. Sekarang itu kan baru dalam ibadah saja, umpamanya kalau mau lontar jumroh, cari tuh waktu yang paling utama itu sampai situ. Nah sekarang kita naikkan termasuk juga ke pendidikan kualitas. Bukan hanya hadir kita punya sekolah-sekolah itu, tapi bermutu semua. Bermutu. Karena kita ini dulu di zaman penjajahan kan betul-betul bukan saja kita ini dibiarkan, tapi dihambat untuk punya lembaga pendidikan itu. Coba di Bandung, tidak ada lembaga pendidikan Islam di tengah kota. Karena memang dilihat dari sejarahnya itu gak diizinkan.
Jadi tidak boleh terjadi kita sudah merdeka umat Islam mau mendirikan lembaga pendidikan kok gak diizinkan, itu aneh. Coba di Bandung itu yang bagus-bagus gede itu, gak ada pesantren atau pendidikan Islam, tidak ada. Baru Persis. Nah dengan kemoderanannya itu di tengah kota yang di Pajagalan itu. Makanya Ustadz Dadian saya minta kebijakan khususnya di organisasi saya dan di situ sekarang tidak boleh lagi mendirikan lembaga pendidikan yang asal-asalan, asal jadi, asal ada. Dengan paradigma yang itu. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah the best ummah. Sebaik-baiknya. Jadi itu harus jadi pegangan kita. Nah, dengan hadirnya ini Persatuan Guru Dewan Dakwah Islamiyah, saya belum tahu nanti singkatannya mau apa. Yang itu ya. Di PESIS juga sudah berdiri ya, namanya apa ya? Asosiasi begitu ya. Ini yang peran utamanya adalah untuk menghadirkan pendidikan khususnya yang dikelola oleh Dewan Dakwah Islamiyah ini mutu kualitasnya itu yang ingin saya titipkan. Dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini juga mengarah ke situ. Kebijakannya untuk perbaikan ya sarana fasilitas pendidikan dilakukan. Karena ternyata udah hampir 20 tahun bahkan lebih sekolah-sekolah kita itu belum diperbaiki. Jadi catnya itu dari mulai berdiri 20 tahun yang lalu sampai sekarang tuh sehingga gak jelas ini putih atau apa. Sekolah-sekolah kita itu. Nah tahun ini anggarannya baru ya 16,9 T. Itu baru menjangkau dengan skema swakelola. Baru menjangkau 15.000 sekolah. Semua satuan pendidikan negeri dan swasta. Karena Dewan Dakwah itu kemarin belum itu jadi belum dapat tahun ini ya Ustadz Dadian ya. Belum. Insya Allah tahun depan karena dianggarkan kembali karena memang Presiden itu ingin selesai itu semua. Dan bahkan mungkin akan ada percepatan. Karena kalau sekarang mungkin baru selesai 10 tahun. Karena yang harus direhabilitasi itu dari mulai rusak berat, sedang sama ringan itu sekitar 350 ribuan. Sekarang baru 15.000. Jadi kalau tahun depan mamanya katakanlah 15.000 lagi baru 30.000. Gitu. Nah, insya Allah Presiden kita ini tadi disampaikan oleh Pak Adian bukan saja komitmen akan tetapi juga sudah direalisasikan untuk itu. Nah, termasuk juga untuk peningkatan ini kualitas dan kompetensi guru. Nah, kalau di Dewan Dakwah masih ada guru yang belum pendidikannya S1, itu pemerintah menyediakan beasiswa, Ustadz Adian, ya, untuk menyediakan beasiswa. Tolong nanti kalau masih ada, ya, masih ada, untuk kami fasilitasi. Karena peningkatan kompetensi dan juga pelatihan-pelatihan yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai syarat S1 itu di kita suka begitu. Yang penting kuliahnya gimana caranya, nanti ijazahnya aja gitu. Bukan. Kalau bahasa Ustadz Dadian itu ijazah itu infial. Kalau kita itu mendapatkan infial tanpa afalnya gitu. Nah itu yang bikin republik ini kacau liar gitu ya. Jadi tanpa harus bukan mengejar ijazah karena ijazah itu infial. Infial saja proses diikuti yang namanya baru menghadirkan guru yang bermutu. Jadi gurunya kita perbaiki, insya Allah kesejahteraannya juga. Bahkan dalam tahun ini sudah 2 kali kebijakan dari Presiden secara khusus memberikan tunjangan-tunjangan kepada guru non-ASN. Guru non-ASN untuk dari Presiden ini. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu guru, jumlah guru di kita itu 3 jutaan, 3,2 juta lah. Termasuk yang di Dewan Dakwah itu. Jadi bisa dibayangkan sama dengan penduduk Singapura. Guru kita.
Sementara di Brunei, tahu berapa coba Brunei guru? 6.500, sama dengan di kecamatan Tambun kali gurunya. Di Brunei itu. Tapi 6.500 guru dipimpin oleh seorang menteri pendidikan. Di Brunei, berapa jumlah sekolah di Brunei? Hanya 157 saja. Jadi luar biasa tantangannya. Sementara sekitar ratusan ribu, belum lagi persoalan-persoalan seolah yang berbeda pulau. SD-nya ada di pulau ini, SMP-nya di pulau itu. Nah, spesialis itu adalah Dewan Dakwah. Kita harus bekerja sama nih Ustadz untuk pendidikan di daerah 3T ini. Daerah 3T. Guru-gurunya juga mendapat perhatian dan insentif khusus. Nah, jadi mungkin nanti kolaborasinya Ustadz Adian ya, kita daik sana sekaligus juga untuk sekolah-sekolah yang kita bina. Nah, tantangannya itu masih jarang dari putra setempat, Ustadz. Sementara kalau dari luar tuh banyak yang nggak betah. Kalau Dewan Dakwah kan pasti betah. Karena tadi itu latihan 10.000, 3 kali makan. Bagus sekali itu. Saya baru dengar itu. Jadi latihan apa gitu namanya? Latihan miskin itu ya. Latihan miskin. Kalau kaya nggak perlu latihan, langsung gitu. Ya. Nah, ini pasti sudah punya pengalaman begitu ya. Itu di daerah-daerah 3T itu Ustadz Adian, buat contohnya di Papua. Itu jarang sekali putra setempat yang memenuhi kualifikasi jadi guru. Sementara dari luar putra daerah itu paling lama 3 tahun mereka. Mau pulang nggak betah dengan berbagai alasan. Akhirnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi banyak guru-guru itu hanya lulusan SMA. Maka ini bukan masalah ke kualitas. Dan ketika hak-hak sebagai guru mau dipenuhi, tidak bisa juga karena pendidikannya. Nah, dengan yang alumni 10.000 3 kali makan itu, insya Allah ini bisa terselesaikan nih Ustadz Adian ya. Itu. Jadi tinggal Provinsi Papua yang belum saya kunjungi, Ustadz Adian, saya akan segera ke situ ya. Dan ini peluang ya bagi Dewan Dakwah itu untuk mensinergikan pengiriman dai-dai, karena itu salah satu ini kewajiban ya di situ untuk dapat ijazah gitu. Ada beberapa yang belum melaksanakan sampai sekarang ijazahnya masih ditahan sama Ustadz Adian kan di sini. Masih ditahan, iya. Iya, kan ada laporan saya tahu ada di ini ditahan, Ustadz Adian. Bahkan ijazahnya ditahan, akhirnya dia dapat ijazah dengan kuliah di tempat lain. Jadi begitu mahalnya ijazah dari sini, ya karena harus keluar. Kalau di Persis sekarang namanya kafilah duat gitu, ada. Tapi kayaknya Dewan Dakwah itu masuk ke dalam lagi. Kalau itu belum ya, karena ini spesialis dari Dewan Dakwah. Kalau dulu kan lebih spesifik untuk mencegah harokatul irtidad gitu ya Ustadz ya, yang juga pernah saya lakukan ketika itu. Nah, saya kira itu apresiasi dari saya, dan ini untuk segera menata ini dan berkolaborasi nanti dengan kementerian, karena kita dengan swasta itu adalah mitra ya. Tidak bisa dengan realitas yang ada di negeri kita ini, pemerintah bekerja sendiri tanpa swasta. Bahkan untuk satuan pendidikan tertentu, swasta itu adalah sudah jauh ke depan. Untuk pendidikan anak usia dini, 96% itu milik swasta. Asalnya 100%. Jadi pemerintah itu baru bergerak 4%. Ya. Untuk SD masih pemerintah sekitar 65%-an. SMP itu sudah 50-50, SMA swasta lebih banyak. Swasta lebih banyak. Nah, makanya berbeda dari negara pada umumnya, Indonesia itu negeri dan swasta itu bersinergi, bermitra, hand in hands kita. Oleh karenanya kebijakan itu tidak membedakan, termasuk seperti bantuan yang revitalisasi, USB juga
Ya, itu bukan saja negeri tapi juga swasta. Juga untuk tunjangan ke guru juga ya. Nah, hanya guru ini, Ustadz Adian dan Bapak Ibu semua, saya udah hampir 1 tahun ini belum khatam-khatam persoalan guru. Saking banyak dan rumitnya. Jadi saya sudah mulai khatam, udah khatam nih saya. Muncul lagi, ada rapat, muncul lagi istilah, aduh apa lagi ini nih. Bahkan yang aneh itu apa itu, ada GTS tuh Bu Dirjen. Itu Pak, guru tanpa status katanya. Banyak ternyata, ada ribuan. Wah ini lahir dari hubungan tanpa status kalau begini nih. Ada istilahnya GTS, guru tanpa status. Dan banyak istilah-istilah yang lain. Makanya setelah itu saya bertekad nih untuk kan saya harus membantu memang kerjaan Pak Menteri. Guru mau saya tata nih masalahnya dari A sampai Z supaya masalah-masalah yang menahun ini enggak selesai-selesai. Makanya soal guru honorer. Waduh. Udah macam-macam masalah. Muncul lagi istilah yang baru saya dengar lagi. P3K, paruh waktu. Betul Ibu Kepala ya? Harus saya dengar. Padahal di Undang-Undang ASN itu hanya 2. ASN itu hanya PNS dan P3K. Ini paruh waktu. Part timer begitu. Ini apa lagi ini nih? Ya. Oh masalah lagi. Jadi saya harus betul-betul tahu dulu di A sampai Z ini. Nah mudah-mudahan guru yang 1000-an di DDI itu ya insya Allah dapat berkontribusi ya untuk meningkatkan pendidikan di kita, dan kata kuncinya dari saya, marilah kita hadirkan pendidikan yang bermutu, akses untuk semua, khususnya untuk kalangan umat Islam. Itu saja tahniah dari saya untuk Persatuan Guru Dewan Dakwah Islamiyah. Kami siap untuk bersinergi, berkolaborasi membangun negeri ini ya dengan Dewan Dakwah Islamiyah di bidang pendidikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Wamen mohon untuk di depan panggung. Untuk penyerahan cenderamata kepada Bapak Dr. Hadian Husaini, MSI, dimohon untuk berkenan maju ke depan. Ya. Untuk bagian dokumentasi mohon di foto dan mohon di ke depan. Kasih aja kasih. Oke. Semua aman. Oh begitu. Dimohon baik. Dimohon masih tetap di tempat Pak. Untuk para hadirin mohon berdiri semuanya, dan fotografer mohon ke panggung untuk ambil foto. Para hadirin diharap semua berdiri untuk mengambil foto bersama dengan Pak Wakil Menteri kita. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan peserta didik dan para tamu undangan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, rangkaian acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Dewan Dakwah periode 2025-2028 dan pendatanganan prasasti telah akan dilaksanakan di gedung SMA Dewan Dakwah. Hadirin semuanya dimohon untuk menuju ke gedung SMA Dewan Dakwah, dan juga semua para tamu undangan harap untuk semua ke gedung SMA Dewan Dakwah. Terima kasih untuk Bapak Ibu.